Halo Asrukers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Gimana, masih suka latihan kungfu? Sebuah film action yang menyajikan aksi bertarung seorang master kungfu sejati saat melawan diskriminasi terhadap orang Cina di Amerika. Diperankan oleh aktor kawakan bernama Donnie Yen, sudah bisa dipastikan bahwa film ini akan penuh dengan adegan perkelahian brutal demi mempertahankan harga diri. Ya udah, daripada banyak spoiler di depan, dan karena saya juga harus syuting Preman Pesiun besok bersama Kang Ujang Rambo, jadi siapkan saja cikopi, bala-bala, gehu, dan sebangsa ning gorengan. Selamat menonton dan... Diawali oleh sebuah adegan yang memperlihatkan seorang pria bernama Yip Man nampak sedang menyaksikan sebuah turnamen karate di Amerika. Adegan kemudian flashback ke 1 bulan sebelumnya, nampak Yip Man sedang memeriksakan kesehatannya, di mana menurut diaksona dokter, Yip Man divonis mengidap kanker ganas pada kepala dan lehernya, sehingga harus menjalani kemoterapi serta menghentikan kebiasaan ngudutnya. Beberapa hari kemudian, seorang warga Amerika bernama Billy yang merupakan murid dari Bruce Lee di Amerika datang ke perguruan Wing Chun untuk menemui sang guru besar, yaitu Yip Man, sekaligus menyampaikan undangan kepadanya untuk hadir pada acara turnamen karate di Amerika dan memperlihatkan buku seni bela diri Wing Chun yang ditulis oleh Bruce Lee dalam bahasa Inggris. Bruce Lee merupakan salah satu murid Yip Man yang bermigrasi ke Amerika dan telah berhasil mengembangkan seni bela diri Wing Chun di sana. I'm a student here. This is a plane ticket for you he prepared. And this book in Seattle. And I'm from his newly opened one in San Francisco. Maybe I have no time. Give this to Sikung! What? Sementara itu di sekolah, anak Yip Man yang bernama Yip Ching nampak terlibat perkelahian dengan temannya hanya karena sebuah buku komik, di mana perkelahian itu bukanlah pertama kali terjadi, tapi sudah berkali-kali. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Dan atas saran dari kepala sekolah, Yip Man bermaksud pergi ke Amerika untuk mencari sekolah bagi anaknya. Dan untuk sementara, Yip Ching dititipkan kepada Paman Bo selagi dia di Amerika. Sebenarnya, Yip Ching sendiri tidak suka belajar di sekolah karena dia lebih tertarik mempelajari kungfu Wing Chun seperti ayahnya. Tetapi Yip Man tidak mengizinkannya karena Yip Man lebih suka anaknya tetap sekolah dan menjadi orang yang pintar. Singkat cerita, Yip Man telah tiba di San Francisco, Amerika. Di sana, beliau dijemput oleh temannya yang bernama Lun Kang, yang sekarang bekerja di Amerika sebagai seorang jurnalis. Untuk bisa menyekolahkan anaknya di Amerika, Yip Man memerlukan surat rekomendasi dari Asosiasi Bantuan Cina di Amerika atau Chinese Consolidated Benevolent Association yang diketuai oleh seorang master kungfu yang bernama Wang Zonghua. Kita panggil saja dia Master Wang, yang berlokasi di Chinatown, San Francisco. Sesampainya di sana, Yip Man juga bertemu dengan Master Lu yang sudah menetap di Amerika. Ternyata di sana sudah berkumpul para master kungfu, termasuk juga Master Wang, dan sepertinya kedatangannya kurang disambut hangat karena mereka saat ini sedang mendiskusikan permasalahan yang terkait dengan muridnya, yaitu Bruce Lee. Di mana mereka, terutama Master Wang, yang keberatan dengan tindakan Bruce Lee yang mengajarkan seni bela diri Wing Chun kepada non-etnis Cina dan penerbitan buku seni bela diri Wing Chun yang dibuatnya dalam bahasa Inggris tanpa persetujuan asosiasi. Tanpa basa-basi, Master Wang langsung meminta bantuan Yip Man untuk berbicara kepada Bruce Lee agar segera menghentikan semua aktivitas tersebut. Namun Yip Man yang berpikiran lebih terbuka menganggap bahwa tidak ada salahnya mengajarkan kungfu kepada non-etnis Cina. Mengetahui sikap Yip Man yang tidak ada bedanya dengan Bruce Lee membuat Master Wang nampak tersinggung dan mulai sedikit mengancam tidak akan memberikan surat rekomendasinya. Lalu coba berdiplomasi menawari Yip Man untuk minum teh. Namun lagi-lagi dengan tegas Yip Man menolak minum teh tersebut sehingga terjadilah ketegangan di antara dua master kungfu tersebut.
Gagal mendapatkan surat rekomendasi dari Master Wang membuat Ip Man sedikit khawatir rencananya menyekolahkan anaknya di Amerika akan gagal. Karena surat rekomendasi itu merupakan dokumen yang sangat penting sebagai persyaratan diterimanya seorang imigran bersekolah di sana. Oleh sebab itu, Ip Man kembali meminta bantuan Long Kan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari beberapa kenalannya di Amerika. Sementara itu, di rumah Master Wang terlihat dia sedang menunggu anaknya bernama Yonah, ini parasnya, untuk berlatih kungfu yang sebenarnya tidak disukainya. Karena Yonah lebih suka menari daripada berlatih kungfu, sehingga saat diminta melakukan gerakan jurus kungfu, dia kurang bisa mengikutinya dengan baik. 就这样死了，在这儿要讲。 Keesokan harinya, Long Kan membawa Ip Man menemui seorang kenalan dari atasannya di kantor yang cukup terpandang untuk meminta surat rekomendasi bagi Ip Man. Namun orang itu langsung menolaknya karena masalah kepercayaan. My valuable time is because of your boss. 文哥，唔好意思，唔緊。 Singkat cerita, malam pun tiba. Ip Man menyempatkan diri untuk hadir di acara turnamen bela diri, di mana Bruce Lee juga ikut hadir dan perform di sana sekedar memperagakan beberapa jurus kungfu Wing Chun yang dikuasainya. Melihat hal tersebut, Ip Man sangat bangga kepada Bruce Lee atas keberhasilannya mengembangkan perguruan kungfu Wing Chun di Amerika. Bruce Lee juga sangat senang dengan kedatangan gurunya tersebut dan akan berusaha membantunya mendapatkan surat rekomendasi dari muridnya yang merupakan seorang pengacara. Bruce Lee juga memperkenalkan beberapa muridnya yang ikut perform di turnamen tadi, di antaranya ada Hartman, seorang sersan anggota marinir yang cukup mahir bela diri kungfu Wing Chun, di mana seperti juga Bruce Lee, dia berniat akan memperkenalkan kungfu Wing Chun di kesatuan marinirnya. 喺美國，大部分人都冇接觸過中國。 Sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba beberapa orang petarung karate yang hadir di turnamen tadi datang menemui Bruce Lee dan mengatakan dengan angkuhnya bahwa jurus-jurus yang dia pertontonkan tadi hanyalah omong kosong belaka. Di mana untuk membuktikannya mereka kemudian menantang Bruce Lee bertarung saat itu juga. Dengan senang hati, Bruce Lee menerima tantangan tersebut karena hal seperti itu bukan sekali saja terjadi, tapi sudah berkali-kali. Dan bagi Bruce Lee, justru hal itu merupakan kesempatan terbaik untuk membuktikan kehebatan kungfu Wing Chun-nya. Bruce Lee meminta Ip Man untuk tidak khawatir dengan hal tersebut dan cukup duduk manis saja menyaksikannya beraksi. Dan tanpa kesulitan yang berarti, Bruce Lee nyatanya memang mampu mengalahkan lawan-lawannya tadi sekalipun mereka maju secara bersama. Demikian juga dengan sang guru yang biasa dipanggil Sensei pun dibuat takluk dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Beberapa hari kemudian, berbekal surat rekomendasi yang didapatnya dari murid Bruce Lee yang seorang pengacara, Ip Man mendatangi sebuah sekolah bermaksud mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Namun sekalipun sudah membawa surat rekomendasinya, Ip Man tetap diminta membawa rekomendasi dari Asosiasi Bantuan Cina sebagai jaminan jika terjadi permasalahan. But you still need to get a recommendation from the Chinese. You can donate $10,000 to our school. Sementara itu, Yonah yang juga bersekolah di sekolah tersebut nampak sedang melakukan kontes menari cheerleader, dan karena gerakannya sangat bagus, si guru pembimbing memutuskan untuk merekrut Yonah sebagai cheerleader baru untuk persiapan pertandingan antar sekolah. Namun keputusan itu mendapat penentangan dari seorang siswa lain bernama Becky yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. She cheated. Her move was amazing. Sehingga saat akan pulang, Becky mencoba membuli Yonah dengan perlakuan rasis dan setelah itu, dia juga membawa teman-teman prianya lalu membulinya dengan kekerasan fisik dan sekalipun Yonah memiliki kemampuan bela diri, tidaklah cukup mampu melawan 4 laki-laki sekaligus. Dan secara kebetulan, Ip Man yang baru saja akan pulang melihat kejadian tersebut, kemudian menyelamatkan Yonah dari bulian dan terpaksa memberi sedikit pelajaran kepada mereka semua sampai akhirnya lari terbirit-birit.
Selanjutnya, Yip Man dan Yonah pulang bersama naik bis dan saat di perjalanan, akhirnya Yip Man tahu kalau Yonah adalah anak dari Master Wang. Yonah juga akhirnya tahu bahwa ayahnya tidak mau memberikan surat rekomendasi kepada Yip Man untuk sekolah anaknya. Yonah bercerita alasan ayahnya mendirikan asosiasi bantuan Cina adalah untuk membantu orang Cina dari perlakuan tidak adil. Sementara itu si Becky yang culas itu mengadu kepada ibunya bahwa dia sudah diserang yang mengakibatkan luka-luka di tubuhnya. Si ibu segera memberitahu Andrew suaminya yang kebetulan seorang perwira NIS agar segera menyelesaikan masalah anaknya tersebut. Kembali kepada Yip Man yang baru saja sampai di rumah Master Wang mengantarkan putrinya, Yonah meminta ayahnya memberikan surat rekomendasi untuk sekolah anaknya Yip Man. Namun Master Wang malah memarahi anaknya karena berkelahi. Lalu meminta Yip Man untuk tidak memanfaatkan anaknya demi surat rekomendasinya dan menantangnya bertarung saat itu juga. Terpaksa Yip Man meladeni tantangan Master Wang tersebut di mana Yip Man tetap coba menahan diri untuk tidak agresif menyerang. Namun karena serangan Master Wang cukup membahayakan posisinya, terpaksa Yip Man meladeninya dengan lebih serius dan lebih aktif menyerang. Pertarungan mereka akhirnya harus terhenti karena gempa bumi tiba-tiba mengguncang sehingga mengharuskan mereka mencari perlindungan. Sekalipun Master Wang masih penasaran dengan kemampuan Yip Man, namun bagi Yip Man, menang atau kalah tidaklah penting, karena seharusnya seni bela diri Cina digunakan untuk merubah ketidakadilan kepada mereka. Sementara itu, keinginan Sersan Hartman sebagai perwira staf marinir untuk memperkenalkan bela diri Cina di kesatuan marinirnya mulai coba dilakukan dengan membawa alat berlatih Kung Fu Wing Chun berupa orang-orangan kayu di pangkalan militer di mana dia bertugas. Walaupun untuk itu, dia harus menghadapi sikap rasis Sersan Barton yang selalu merendahkan dan berlaku kasar kepada kelompok minoritas. Demikian juga kepada Hartman, dia menganggap bela diri Kung Fu yang dikuasainya itu hanyalah sampah belaka. Dan untuk membuktikan hal itu di depan anggota marinir lainnya, dia meminta Hartman bertanding melawan Sensei Colin. Tentu saja kemampuan Hartman yang memang belum banyak menguasai Kung Fu dapat dengan mudah dikalahkan oleh Collins. Your Chinese Kung Fu's only good for folding laundry. We'll run an extra 30 after that. Namun demikian, Hartman tidak putus asa. Dia langsung memberikan laporannya tentang bela diri Cina kepada komandannya yang kebetulan sangat tertarik untuk memadukan bela diri Cina untuk menambah skill bertarung anggota pasukan marinirnya. Dan hal itu membuat Sersan Barton jadi sangat kesal sehingga dia memprovokasi Sensei Colin untuk menunjukkan kelebihan bela dirinya daripada bela diri Cina. You have no power, Mr. Kreese. Best form of hand-to-hand combat or none. I'm gonna need you to right that wrong, Colin. Di sisi lain, Yonah mendatangi Yip Man dengan membawa surat rekomendasi yang dia palsukan tanda tangannya. Tentu saja Yip Man menolaknya dan merobek surat itu. Yonah kemudian bercerita tentang sikap ayahnya yang selalu memaksanya berlatih kungfu, walau dia sudah mengatakan tidak menyukainya tetapi tetap saja dipaksa berlatih kungfu. Kegiatannya menari di sekolah pun selalu disalahkannya, bahkan saat dirundung pun dia tetap disalahkan. Mendengar curhat Yonah itu membuat Yip Man merenungi sikapnya kepada anaknya selama ini. Karena Yonah suka menari, Yip Man mengusulkan agar dia menampilkan tariannya di acara festival karnaval musim gugur nanti yang langsung disambut antusias oleh Yonah. Hari ini adalah hari di mana karnaval musim gugur berlangsung di Chinatown. Yip Man, Yonah, dan Hartman juga hadir di sana. Di sisi lain, Andrew, ayahnya Becky, bersama dengan petugas imigrasi Amerika nampak mendatangi rumah Master Wang untuk menangkapnya dengan tuduhan menyembunyikan imigran ilegal di Chinatown. With the United States Department of Immigration and Customs. Kembali ke acara karnaval yang diisi dengan pertunjukan kungfu Cina dari berbagai perguruan nampak berjalan seperti biasa. Tetapi tiba-tiba Colin dan beberapa temannya datang dan langsung menaiki panggung karnaval. Sontak hal itu membuat orang kaget karena merasa tidak mengundang mereka datang.
Dengan pengahnya, Colin datang ke acara karnaval tersebut dengan maksud ingin menunjukkan kehebatan bela dirinya yang dia kuasai dengan memukul batu bata yang disusun dengan tangan kosong. Salah seorang panitia pergi untuk memanggil Master Wang karena khawatir terjadi kericuhan di sana. Dan benar saja, Colin saat itu juga menantang para Master Kungfu untuk bertarung melawannya. Master Lo yang emosi langsung maju ke atas panggung, namun hanya dengan sekali pukulan dia sudah terlempar keluar panggung. Berikutnya adalah Master Cui yang disusul oleh Master Chiang, juga sama-sama tidak cukup mampu menghadapi kehebatan bela diri Colin. Untunglah di saat yang genting tersebut, Yip Man ikut naik ke atas panggung. Sekalipun dalam keadaan sakit, Yip Man masih mampu untuk menghadapi dan mendaratkan pukulan-pukulannya ke arah Colin. Hingga akhirnya dalam pertarungan jarak dekat, Yip Man berhasil memukul rusuknya hingga mengalami cedera parah. Kabar penangkapan Master Wang akhirnya didengar juga oleh Yip Man dan anaknya. Tidak menunggu lama, mereka segera pergi ke kantor imigrasi untuk melihat keadaan Master Wang. Master Wang sendiri saat itu nampak sedang diinterogasi oleh Andrew karena dituduh telah menerbitkan surat rekomendasi palsu kepada para imigran yang ingin memasuki dan menetap di Amerika. Bahkan, Andrew mengancam akan menangkap semua orang di Asosiasi Perbantuan Cina dan menjebloskannya ke penjara malam itu juga. Di sisi lain, Sersan Barton yang tambah kesal melihat kegagalan Colin langsung pergi menuju ke rumah Master Wang. Dan kebetulan di sana ada para master yang sedang mendiskusikan masalah yang sedang terjadi, di mana mereka mencoba mencari kambing hitam yang bisa disalahkan, yang tiada lain adalah Bruce Lee sendiri. Sementara itu, Yip Man yang baru saja datang ke kantor imigrasi mendapat informasi bahwa rumah asosiasi akan segera digerebek, mencoba mengingatkan para master untuk meninggalkan rumah Master Wang. Namun Sersan Barton justru sudah berada di sana, di mana sendirian saja Sersan Barton mampu melumpuhkan mereka semua tanpa kesulitan berarti. Your chairman! Hey! Where is he? Boy. Tetapi yang dicari Sersan Barton sebenarnya adalah Master Wang yang justru sedang ditahan di kantor imigrasi. Sesampainya di kantor imigrasi, Sersan Barton langsung menemui Andrew dan memintanya untuk melepaskan Master Wang karena dia akan membawanya ke pangkalan militer untuk ditantang bertarung dengannya. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Master Wang menerima tantangan tersebut. Saat berada di pangkalan militer, semua anggota pasukan diminta untuk melihat pertarungan Sersan Barton dengan Master Wang, terutama Sersan Hartman. Dengan sekuat tenaga, Sersan Barton langsung menyerang, namun Master Wang masih mampu memberikan perlawanan sengit, di mana keduanya sempat menerima pukulan di tubuh masing-masing. Namun pada serangan berikutnya, Master Wang nampaknya masih kalah kuat, sehingga setiap tangkisannya tidak mampu meredam kekuatan pukulan Sersan Barton. Akibatnya, beberapa kali harus terkena pukulannya yang sangat keras, sampai akhirnya Master Wang roboh dengan luka yang sangat parah, sehingga mengharuskannya mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Don't you think I deserve a round of applause? Melihat kehidupan di Amerika yang demikian sulit, membuat Yip Man berpikir ulang untuk menyekolahkan anaknya di Amerika. Lalu menelepon Yip Ching dan memintanya untuk tidak lagi khawatir karena sebentar lagi dia akan segera pulang. Selanjutnya, Yip Man meminta Hartman untuk mengantarkannya menemui Sersan Barton untuk menantangnya bertarung. Land of supremacy. Sure you'll all agree the results were... He defeated Collins last night. Melawan Sersan Barton yang memiliki tenaga fisik yang sangat kuat, dibutuhkan kecepatan untuk menghindari benturan langsung secara fisik. Namun masalahnya,
Gerakan Sesar Barton tidak hanya kuat, tetapi juga cukup cepat. Akibatnya, beberapa kali pukulannya sempat menghantam Yip Man yang membuatnya jadi lebih lemah. Tidak ada pilihan lain bagi Yip Man selain menahan semua rasa sakit tersebut dan menyerang dengan kekuatan penuh ke sasaran-sasaran vital yang dianggap lemah, terutama bagian mata dan leher. Sampai akhirnya, saat terjadi pertarungan dalam jarak dekat, Yip Man berhasil menotok bagian lehernya dengan sekali pukulan yang langsung merobohkannya tanpa mampu berdiri kembali. Beberapa hari kemudian, Yip Man kembali pulang ke Hong Kong dan memutuskan untuk membatalkan niatnya menyekolahkan anaknya di Amerika. Bahkan sekarang bersedia mengajar anaknya berlatih Kung Fu Wing Chun karena dia menyadari bahwa keinginan anaknya lebih penting daripada keinginannya sendiri. Apalagi waktunya juga mungkin tidak akan lama lagi, dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972, Yip Man meninggal dunia di usianya yang ke-79 tahun. Dan film pun berakhir.